你愿不愿意和我在一起？ Hari ini, Jingjing mengakhiri pemberitahuan di tangan saat bersiap pulang untuk tahun baru. Tetapi menemukan sosok yang akrab itu sudah menunggu di dekat mobilnya. Tapi saat ini, Jingjing tidak mau berbicara dengannya. Tapi Yutu berbicara lebih dulu, dikatakan untuk membawa pulang mobil Jingjing. Kali ini dia memilih untuk mengambil inisiatif. Dia harus berani mengejar cintanya. Dan alasannya, Yutu dapat dengan mudah mengetahui keberadaan Jingjing. Dan itu semua berkat bantuan Zhu kecil kita yang cantik. Jingjing juga langsung menebak bahwa itu adalah alamat yang diberitahukan Xiao Zhu kepadanya. Lalu Yutu berkata, "Tuan pengemudi, jangan kirim mereka." Dia secara pribadi mengantar Jingjing kembali. 你有驾照？当然，有时候我们单位会去一些极端环境做考察，比如像沙漠、雪地之类的，我都开过。所以普顿高速，你可以放心，我的驾照。 Kedua orang di dalam mobil itu terdiam. Jingjing melihat SIM Yutu di tangannya. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan sampai pada titik ini. Jingjing bertanya dengan curiga mengapa dia muncul di sini. Tidakkah kamu membutuhkannya? Apakah Anda akan pulang untuk tahun baru? Yutu berkata bahwa dia baru saja datang dari Yixing di pagi hari. Jika kemarin bukan malam tahun baru, datang ke sini tadi malam. Karena jawaban yang diberikan Jingjing padanya, jadi cepatlah. Aku hanya ingin melihatnya secepat mungkin dan tetap di sisinya. Dalam perjalanan pulang, Yutu memarkir mobilnya di area servis dengan dalih untuk mengisi bahan bakar. Ngomong-ngomong, Jingjing juga pergi ke kamar mandi. Ketika dia keluar, saya menemukan bahwa Yutu sudah menunggunya di luar. Sudah terlambat bagi Yutu untuk menjelaskan, dia tidak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. 太晚了，不太放心。 Namun, Jingjing langsung berjalan ke mobil dengan wajah kosong. Yutu tahu bahwa Jingjing sedang bertengkar dengannya, jadi dia bergegas maju. Hentikan Jingjing yang akan masuk ke dalam mobil. Tidak bisa tidak bertanya padanya. 真的没有意义了吗？ 为什么要给我写那些信？为什么要回答我的那些问题？你后悔了吗？因为我之前那么傻，让你感动了。 Apa yang dia inginkan bukanlah belas kasihannya. Yutu juga tahu bahwa menulis surat setiap hari itu bodoh. Dia menulis sampai larut malam akhir-akhir ini. Tapi dia tidak pernah lelah. Dia mengira Jingjing akan sangat senang setelah membaca surat itu. Saya tidak menyangka akan mendapat balasan seperti itu. Semua hal bodoh yang dia lakukan dalam hidupnya diberikan kepada Jingjing. Nyatanya, saya menolak pengakuan Jingjing. Yutu sudah menyesalinya sejak lama. Hanya saja dia tidak berani mengakuinya. Dia telah berjuang, sampai dia menghabiskan 1 bulan di padang pasir. Biarkan dia memahami pikirannya sepenuhnya. Jangan mulai berjuang lagi. Kemudian, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan cara menebus. Bahkan mulai menyalahkan Jingjing. 怪你，为什么这么快来问我？如果再给我点时间，我自己就跟自己投降了。 那个时候，让我来问你该多好。问什么？问你愿不愿意和我在一起？ Menghadapi pengakuan yang penuh kasih sayang kepada Tu, hati Jingjing juga sangat kusut. Dia bersedia, tapi dia sedikit berdamai. Jatuh pada pria yang sama 2 kali. Ekspresi sedih di wajahnya membuat Yutu merasa tertekan. Dan Yutu memeluk Jingjing dengan sedih. Terus minta maaf pada Jingjing, salahkan dia karena jahat, menghancurkan hatinya. 对不起，对不起，对不起。我不要找一个我喜欢他，比他喜欢我多的人。 这个理由不成立，我没有傻。有的，你说我们不合适。那是因为考虑到了一些很俗气的原因，比如说我能给你什么。 Yutu benar-benar berpikir terlalu banyak. Jingjing adalah orang yang tidak punya waktu untuk merawatmu. Di mata Jingjing sangat suka.
Seseorang sangat impulsif. Tidak perlu ragu dan berjuang. Ingin bersamanya tanpa ragu-ragu. Jangan berpikir terlalu banyak. Yutu tahu bahwa Jingjing belum benar-benar memaafkan dirinya sendiri. Tapi dia bersedia menunggu. Menunggu Jingjing memaafkannya suatu hari nanti. Setelah beberapa saat, Yutu melaju ke gerbang rumah Jingjing. Keduanya menyaksikan kembang api pertama tahun baru di dalam mobil. Belakangan, Yutu mengembalikan kunci mobil ke Jingjing. Baru pada saat itulah Jingjing akhirnya bertanya kepadanya bagaimana cara kembali. 那你要怎么回去啊？走回去，我家离这不远。那你的好，我才不会回你呢。好。 Nada bicara guru Yu terlalu menyayangi. Meskipun Jingjing kembali ke rumah sambil bermain kartu dengan keluarganya. Tapi sekarang dia semua fokus pada telepon. Tinggal menunggu Yutu mengiriminya pesan. Sulit menerima pesan dari Yutu. Dari kelihatannya, setengah jam telah berlalu. Menebak, apakah keluarganya masih tinggal di kota tua? Jadi cepat gunakan navigasi untuk memeriksa jarak antara keduanya. Ditemukan bahwa keduanya berjarak 4 km. Memikirkan diriku sendiri. Seperti itu, biarkan Yutu berjalan lama di cuaca dingin. Aku merasa sedikit lebih bersalah. Sepupu melihat Jingjing duduk di samping. Saya mengajaknya bermain kartu bersama. Melihat pemandangan yang begitu hidup. Jingjing tiba-tiba merasa akan sangat bagus jika Yutu juga ada di sana.